Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tayangan video kali ini insya Allah saya akan sedikit menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman YouTube atau sahabat-sahabat YouTube yang bertanya mengenai seputar rangkaian ibadah haji. Nah, pertanyaannya ini kurang lebih demikian Bapak Ibu. Pak Ustadz, mohon dijelaskan bagaimana solusinya ketika saya melakukan ibadah haji dengan versi tamattu. Apa versi tamattu itu? Ini mungkin sudah saya pernah jelaskan di beberapa video saya sebelumnya. Apa yang dimaksud haji tamattu, apa yang dimaksud haji ifrad, apa yang dimaksud haji qiran. Bagaimana solusinya ketika saya melakukan ibadah haji dengan versi tamattu. Apa versi tamattu itu? Yaitu melakukan ibadah umroh sebelum melakukan ibadah haji di bulan haji, yang seharusnya harus menyembelih seekor kambing atau dam. Sementara uang saku saya sudah habis, nggak cukup untuk membeli kambing. Nah, seperti itu. Itu bagaimana solusinya Pak Ustadz? Mohon dijelaskan. Baik, insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui konten singkat ini insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kadar kemampuan saya pribadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan yang tadi, masalah dam ini, karena ini nggak menutup kemungkinan kalau jemaah haji Indonesia itu hampir mayoritas, sekitar 95% itu melakukan ibadah haji dengan versi tamattu, ya kan? Yaitu melakukan ibadah umroh terlebih dahulu baru melakukan ibadah haji. Nah, yang ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, harus menyembelih seekor kambing. Ini hampir mayoritas. Akan tetapi tidak sedikit di antara jemaah haji ini Bapak Ibu yang kekurangan uang saku, ya, kekurangan uang perbekalan, ibaratnya seperti itu. Jadi uangnya sudah tidak cukup untuk membeli seekor kambing. Lalu bagaimana solusinya? Jadi pengertiannya itu kan begitu ya pertanyaannya. Nah, sebelum saya menjelaskan panjang lebar mengenai dam haji ini Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Bahwa dalam agama Islam itu sendiri sebetulnya agama Islam apa ya? Menurut saya ini kan agama yang mudah. Agama yang tidak menyulitkan menurut saya pribadi. Cuman walaupun itu mudah, jangan terlalu dipermudah gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau hukum, masalah hukum fikih dan lain sebagainya, kalau begitu ya harus begitu, tidak seperti itu. Kita mesti ada ijma, ada kias gitu kan, dalam pengertian agama kan seperti itu. Jadi kita nanti bisa dikias. Artinya bisa bisa dialihkan ke hukum yang lain seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam konteks masalah dam ini Bapak Ibu sekalian, itu sudah terekam dalam Al-Qur'anul Karim. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 196, "Fa'idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasyiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa syab'atin idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah." Allah menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah apa? Jika kalian sudah merasa aman, nyampe Mekah Madinah aman, dalam keadaan sehat walafiat, ya, nggak ada halangan suatu apapun, yang kemudian kalian melakukan ibadah umroh di bulan haji, yaitu melakukan ibadah umroh di bulan haji, di bulan Dzulhijjah, sebelum melakukan ibadah wukuf di Padang Arafah, artinya sebelum masuk melakukan ibadah puncaknya, maka kalian harus menyembelih hadyuh, yaitu seekor sembelihan. Seekor sembelihan yaitu kambing, harus menyembelih kambing. Itu dalam Al-Qur'an. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin. Nah, di sini nih Bapak Ibu yang harus betul-betul diperhatikan ayatnya. Jika kalian sudah tidak mampu, ya kan, nggak punya perbekalan uang untuk menyembelih binatang hadyu itu tadi, dam, ya kan, nggak mampu, faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin, yaitu
bisa diganti dengan melakukan puasa 3 hari. Di mana? Yaitu di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Dengan catatan jangan berpuasa pada hari nahar atau pada hari tasyrik. Nah, ini juga harus jadi catatan penting. Bisa berpuasa, sekali lagi bisa berpuasa 3 hari di Mekah dengan catatan jangan berpuasa pada saat hari nahar, yaitu tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, dan hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Itu tidak boleh, ya kan? Karena hari nahar itu hari makan-makan, ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Lalu kapan bolehnya? Bolehnya itu bisa dilakukan sebelum masuk hari hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah, sebelum wukuf di Arafah itu bisa dilakukan seperti itu. Atau mungkin setelah melakukan ibadah haji di sana. Tapi ini rawan ya, untuk gelombang pertama kan biasanya setelah dari Mina, habis melontar Jumratul Aqabah, ini sudah persiapan kemas-kemas. Mungkin bisa hanya 2 hari saja di sana, lalu terbang ke Indonesia. Itu kalau gelombang pertama. Makanya lakukan puasa itu, lakukan puasa pengganti idam itu Bapak Ibu sekalian di kota suci Mekah, di tanah haram Mekah. Saya rasa jelas ya. Itu selama 3 hari sebelum masuk hari hanya pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Ya. Thalathati ayyamin fil hajj, di bulan haji. Wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Kemudian setelah melakukan puasa 3 hari di tanah haram Mekah, setelah pulang itu puasa lagi sesampainya di tanah air, ya, sesampainya di Indonesia, yaitu selama 7 hari. Kalau di Mekah 3 hari, kalau di tanah air 7 hari. Tilka asyaratun kamilah, semua itu komplit, semua itu lengkap 10 hari. Nah, yang jadi pertanyaan, prakteknya itu seperti apa sih Pak Ustadz, gitu kan? Misalkan nih saya pulang nih dari Mekah, udah melakukan haji kan, udah melakukan saum atau puasa di tanah suci Mekah 3 hari. Ini kan yang 7 hari di Indonesia. Sementara saya mungkin sakit, lagi capek, apa boleh nanti di hari-hari berikutnya? Boleh, ya kan? Malahan boleh diselang-selingi Bapak Ibu. Jadi tidak harus beruntun gitu ya, tidak harus berturut-turut, gitu kan? Jadi tidak harus berturut-turut, jadi boleh diselang-selingi. Misalkan 2 hari puasa, nanti 1 hari libur, tambah lagi 2 hari lagi puasa, gitu kan? Sampai 7 hari, itu boleh. Prakteknya seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, dalam agama Islam itu mudah, cuman jangan terlalu dipermudah. Artinya apa? Ini kan ketentuan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perintah Allah, gitu kan? Jadi Allah menurunkan aplikasinya, ya kan? Allah menurunkan aplikasinya, kalau ibarat Android lah ya. Allah menurunkan aplikasinya, jadi baginda Rasulullah yang menerapkan hal-hal yang seperti itu. Jadi ini ketentuan. Ketentuan itu apa? Nas dalam Al-Quran. Jadi nas itu apa? Kalau bahasa kita sekarang itu kan teks keagamaan. Nas itu sudah ketentuan dari Allah yang kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerapkan ketentuan itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Artinya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kalau Bapak Ibu sekalian nggak mampu membeli seekor kambing, karena ini apa ya, pengalaman saya pribadi Bapak Ibu masih banyak ya di antara jemaah haji yang kadang bawa uang sakunya itu ya pas-pasan gitu kan, udah belanja inilah itulah, kemudian nggak cukup untuk membeli seekor kambing, karena kambing itu harganya ya kurang lebih 400 real, kalau dirupiahkan bisa 1.800.000 atau berapa gitu kan, lebih-lebih dikit lah, malahan bisa mungkin 500 real, kan bisa 2 jutaan. Sementara yang dibawa misalkan itu hanya 4 juta, kemudian beli ini beli itu udah habis, kan nggak cukup untuk membeli seekor kambing untuk disembelih di sana. Nah, solusinya, jalan keluarnya, berpuasa 3 hari di Mekah, kemudian setelah pulang berpuasa 7 hari. Nah, yang harus jadi catatan penting, puasa itu Bapak Ibu, yang pertama yang 3 hari di Mekah, usahakan sebelum melakukan puncak ibadah haji, artinya sebelum melakukan wukuf. Nah, terlebih gelombang yang pertama, karena kalau gelombang yang pertama kan lebih banyak waktu di Mekah, jadi bisa dilakukan tenang-tenang, santai-santai di Mekah, berpuasa selama 3 hari. Saya rasa paham ya. Kemudian yang
7 hari sesampainya di Indonesia. Itu pun nggak harus berturut-turut, bisa diselang-selingi yang pada saat berada di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, niatnya itu seperti apa sih Pak Ustadz? Niat puasanya itu seperti apa? Banyak juga yang tanya masalah ini ya. Nah, ini gampang Bapak Ibu, nanti insya Allah saya lafadzkan dan mohon dicatat. Jadi lafadznya puasa sebagai pengganti kita tidak menyembelih seekor kambing di Mekah. Itu gampang banget dan pendek sekali. Yuk, tolong dicatat dan disiapkan pulpen sama kertasnya ya. Saya baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumah at-tamattu' lillahi ta'ala. Atau kalau disambung, nawaitu saumat tamattu' lillahi ta'ala. Niat saya, kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, ya Allah, niat saya berpuasa tamattu' ya, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup. Jadi saya ulangi sekali lagi, niatnya nawaitu saumat tamattu'i lillahi ta'ala. Ya Allah, niat saya berpuasa tamattu' lillahi ta'ala. Sudah cukup Bapak Ibu. Ya, baik itu yang 3 hari di Mekah ataupun yang sesampainya di Indonesia. Sama niatnya, sama seperti itu. Jadi, nah ini harus jadi catatan penting juga Bapak Ibu dan perlu disebarluaskan. Kadang kan jemaah haji ini banyak yang kurang paham lah mengenai hal-hal yang seperti ini ya. Jangankan mungkin yang masih baru-baru, saya yang udah lama aja baru paham setelah saya kaji. Oh, seperti ini kitabnya ya. Dalam kitabnya dijelaskan seperti ini. Artinya menyembelih seekor kambing ini kan bukan kita karena melanggar gitu kan, bukan karena kita melanggar istilahnya potong kuku seperti langgar larangan ihram, bukan seperti itu. Ini dalam konteks ibadah haji ya, dam haji. Tapi karena ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini diterapkan oleh baginda Rasulullah. Jadi tidak harus kita cari lebih detail lagi. Wah, ini kenapa ya kok bisa harus menyembelih seekor kambing? Yang dilanggar saya itu apa? Nggak usah cari seperti itu. Karena kalau dicari ke akar-akarnya Bapak Ibu, panjenengan mumet sendiri. Bapak Ibu mesti pusing. Gitu kan? Tapi ini udah ketentuan dari Allah yang terekam dalam Al-Quranul Karim. Dan ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sebelum video ini saya akhiri. Jadi dam ini bukan hanya, denda ini bukan hanya diperuntukkan bagi orang yang melakukan haji tamattu. Tapi siapapun yang melanggar kewajiban haji, satu contoh, kita nggak melontar jumroh di Mina, ya kan, kita tidak mabit di Musdalifah karena udzur syar'i, karena sakit, itu juga harus dikenakan menyembelih seekor kambing, harus membeli dam. Menyembelih kambing, membeli kambing dan disembelih. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, itu juga dikenakan dam. Nah, kalau nggak mampu ya sama seperti yang tadi. Berpuasa 3 hari di mana? Di Mekah, kemudian 7 hari di Indonesia. Saya rasa paham ya Bapak Ibu. Nah, ini saja mungkin Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Intinya dalam agama Islam itu sebetulnya nggak sesulit yang kita bayangkan. Kalau kita nggak mampu, mesti ini kan ada rujukan dalil yang lain. Seperti apa solusinya gitu kan. Jadi tinggal komunikasi aja. Kemudian banyak tanya kepada tim pembimbing, para masyayikh, para kiai. Kan ada nih ketua KBIH ya kan, kelompok bimbingan ibadah haji itu mesti ada. Tanya bagaimana solusinya, jangan dipaksakan. Ya syukur-syukur Bapak Ibu sudah ada persiapan perbekalan itu udah mateng cukup. Baik perbekalan fisik, ya perbekalan jasmani, rohani, kemudian perbekalan materi. Sehingga nyampe di sana kita nggak kewalahan. Yang lain pada beli kambing untuk disembelih, kita juga ikut bisa beli kambing. Dan harapan saya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahun ini sudah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melakukan ibadah haji, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai haji yang betul-betul diterima, yaitu haji mabrur atau mabrurah yang tanpa balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi siapapun yang belum mendapat panggilan di tahun ini, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya, baik tahun yang akan datang atau tahun lagi, mudah-mudahan oleh Allah
senantiasa masih diijabah doa-doanya, masih ditakdirkan oleh Allah bisa menginjakkan kakinya kedua tanah suci Mekah dan Madinah melakukan ibadah haji juga. Amin ya mujibas sa'ilin. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.